kasih, selamat pagi teman-teman, semoga selalu sehat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan hidayahnya kita masih bisa diberi kesempatan untuk berkumpul dan belajar di lembaga tercinta kita ini. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga kita tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang mana berkat bimbingan beliau kita tahu mana yang hak, mana yang benar. Mohon maaf pagi ini saya meminta sedikit waktu untuk menyampaikan program terkait tugas saya di PKG PJOK, yaitu tentang rencana tindak lanjut merancang pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar sekolah. Nah, di sini saya diberi tugas oleh PKG PJOK untuk membuat sebuah program atau sebuah tindak lanjut, yang mana tindak lanjut itu kita diminta untuk membuat sebuah komunitas belajar di lembaga kita masing-masing. Dan komunitas belajar nanti kita bisa berdiskusi ataupun bertukar ide, pikiran, gagasan atau apapun yang tentang di lembaga kita ini demi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, ini saya membuat sebuah program yaitu pemanfaatan barang bekas untuk meningkatkan kebugaran jasmani siswa SD Negeri 1 Solo. Latar belakang pembuatan program saya ini yaitu pemanfaatan barang bekas, karena di sekitar kita saya melihat sebelum membuat program ini saya melihat apa yang cocok untuk kita buat sebuah program yang dapat menunjang pembelajaran PJOK. Dalam upaya untuk menciptakan lingkungan yang mendukung proses belajar mengajar secara kolaboratif dan partisipatif, SD Negeri 1 Solo membentuk komunitas belajar sekolah bernama Merdeka. Kemarin saya mengajukan judul itu Merdeka. Setiap lembaga memiliki nama masing-masing, itu terserah kita yang membuat program. Ya, ini mengajar secara kolaboratif dan partisipatif itu seperti apa? Jadi antara guru PJOK, guru PKI ataupun guru kelas itu bisa berkolaborasi dan ikut berpartisipasi dalam program PJOK ini, yang mana nanti bisa menghasilkan produk atau produk yang mampu menunjang pembelajaran siswa-siswa kita. Melalui KBS Merdeka ini berkolaborasi dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Dari analisis kegiatan peserta didik dan melalui pemetaan aset sekolah, saya akan merancang sebuah program berbasis proyek yang nantinya akan melibatkan komunitas belajar dalam perencanaan maupun pelaksanaan. Saya akan mengajak semua anggota KBS untuk saling berkolaborasi demi kelancaran program yang nantinya bertujuan untuk menciptakan student agency. Program yang kami rancang dari keterhubungan pemetaan aset sekolah adalah melalui pembelajaran berbasis proyek. Model pendidikan kebugaran, peserta didik bisa membuat sebuah produk yang memanfaatkan barang bekas sesuai dengan tema P5 tahun ini, yaitu gaya hidup berkelanjutan. Barang bekas tersebut bisa dimanfaatkan untuk membuat alat modifikasi untuk meningkatkan kebugaran jasmani kita. Nah, ini berarti kita nanti bisa menghasilkan sebuah produk yang mampu atau bisa mendukung pembelajaran tentang kebugaran, yang mana barang-barang bekas tersebut banyak di sekitar lingkungan sekolah kita, dan itu bisa kita manfaatkan bersama anak-anak untuk membuat alat-alat yang berhubungan tentang kebugaran jasmani. Dan itu saya pun tidak bisa melakukan sendiri tanpa bantuan dari Bapak Ibu guru dan kepala sekolah, karena program
program ini melibatkan semua warga sekolah atau semua yang berada di komunitas belajar sekolah tadi. Oke. Tujuan proyek. Nah, ini untuk tujuan kita membuat KBS dan proyek tentang pemanfaatan bahan bekas yaitu ini. Satu, siswa dapat memahami pentingnya olahraga dalam menjaga kesehatan. Nah, ini untuk mengedukasi siswa-siswa kita untuk lebih mencintai kesehatan atau lebih aktif dalam olahraga. Pentingnya olahraga dalam proses pembelajaran di sekolah kita. Yang kedua, siswa dapat merancang dan menyajikan rencana kegiatan fisik sederhana yang bisa dilakukan di rumah atau sekolah. Nah, itu nanti produk dari barang bekas itu nanti bisa digunakan anak-anak di sekolah ataupun di rumah. Karena kemarin saya melihat sebuah produk itu simple jadi mudah untuk dibawa ke mana-mana. Yang ketiga, melalui pembelajaran berbasis proyek, siswa mampu memanfaatkan alat di sekitar produk yang dibuat untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Nah, itu siswa bisa berimajinasi, misalnya, oh ini ada botol, oh ini ada potongan pipa misalnya. Ini kita manfaatkan untuk apa? Nah, itu tujuan kita yaitu membangun mindset siswa biar bisa berpikir kritis terkait tentang alat-alat kebugaran tadi. Langkah-langkah perencanaan mengidentifikasi masalah ketidakadanya alat ajar, penelitian dari aset yang ada, bagaimana cara menemukan solusi dari masalah tersebut, mengembangkan solusi berdasarkan pengujian, implementasi, membuat alat ajar berdasarkan solusi yang ada, refleksi, menilai hasil akhir untuk kemajuan pembelajaran peserta didik. Nah, ini untuk langkah-langkahnya. Kita bisa merencanakan tentang apa saja yang dimanfaatkan, sampah-sampah apa saja yang bisa dimanfaatkan untuk membuat sebuah produk itu. Dan perencanaannya itu berdasarkan identifikasi masalah ketidakadanya alat ajar. Ya, mungkin ada satu atau dua alat yang tidak ada di sekolah kita. Nah, itu bisa kita gunakan untuk latar belakang dalam membuat proyek tersebut. Penelitian dari aset yang ada, bagaimana cara menemukan solusi. Nah, kita memanfaatkan tentang aset yang ada di sekolah kita. Misalnya aset sebenarnya banyak aset di sekolah kita, termasuk aset lingkungan, aset manusia, aset sosial, bahkan aset politik. Dan itu bisa kita gunakan untuk membuat program dan sebuah proyek tersebut. Yang ada mungkin di sekolah kita aset manusia. Manusia sudah jelas ada, yaitu SDM, termasuk siswa, guru, kepala sekolah, dan wali murid. Itu adalah aset yang kita miliki di SDN Songo 1 yang bisa dimanfaatkan untuk program ini nantinya. Pengembangan solusi berdasarkan pengujian, implementasi, membuat alat ajar berdasarkan solusi yang ada. Nah, tadi dari masalah-masalah tadi dan kita mengidentifikasi aset, maka timbullah sebuah program tadi. Oh, ini ada barang-barang bekas banyak. Oh, alat ini tidak ada. Nah, itu muncul sebuah ide untuk membuat sebuah proyek tentang barang bekas tadi. Refleksi, menilai hasil akhir untuk kemajuan pembelajaran peserta didik. Nah, setelah anak-anak nanti membuat sebuah proyek ataupun dari barang-barang bekas tadi, kita merefleksikan atau mengevaluasi apa yang kurang, apa yang sudah bagus dan perlu ditingkatkan. Itu nanti refleksi setelah anak-anak membuat sebuah proyek. Hasil yang diharapkan, siswa mampu memahami pentingnya olahraga dalam menjaga kesehatan. Siswa mampu membuat alat modifikasi dari bahan bekas untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Siswa mampu memahami pentingnya olahraga. Dari sebuah program
siswa-siswa kita diharapkan mampu dan lebih paham tentang pentingnya olahraga atau pentingnya dalam olahraga untuk menjaga kesehatan di sekolah maupun di rumah. Siswa mampu membuat alat modifikasi dari bahan bekas. Nah, berarti setelah ada program tadi, mungkin siswa-siswa bisa berpikir lebih kritis. Oh, ini ada botol aqua bekas misalnya. Kita buat alat kebugaran yang untuk barbel misalnya. Oh, ini ada potongan pipa, bisa digunakan untuk halang rintang untuk lari itu. Terus ketiga, siswa mampu memanfaatkan alat modifikasi tersebut untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Setelah nanti siswa-siswa kita membuat alat tersebut, bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Mungkin lebih menarik atau lebih gimana nanti siswa kita lebih bersemangat dalam melakukan kegiatan kebugaran jasmani. Yang terakhir, siswa mampu merancang dan menyajikan rencana kegiatan fisik sederhana yang bisa dilakukan di rumah atau di sekolah. Nah, setelah adanya alat tadi, mungkin dalam satu kelas tersebut mampu membuat modifikasi permainan ini Pak yang lebih bisa disenangi oleh teman-teman satu kelas, misalnya waktu perjumpaan. Pak, permainan ini dengan menggunakan alat-alat yang sudah dibuat oleh anak-anak. Nah, ini contoh hasil proyeknya. Yang pertama ini kaset VCD itu yang ditata sedemikian rupa bisa menjadi barbel. Nah, itu botol minuman. Yang kedua ini nggak tahu itu tempat apa itu lebih. Mungkin itu diisi semen untuk kettlebell itu yang itu ya, itu untuk yang ini untuk yang pipa. Nah, pipa itu buat halang rintang. Nah, ini potongan apa itu ban sepeda motor yang dalam itu diisi pasir. Saya juga pernah buat kalau seperti itu. Nah, itu untuk beban di kaki. Terus itu botol aqua ya yang penting alat-alat tersebut mudah ditemukan di sekitar kita. Siapa yang dilibatkan? Peserta didik yang terlibat adalah peserta didik kelas 5 dan 6. Kegiatan ini sebagai co-kurikuler untuk memperkuat intrakurikuler. Nah, siapa yang dilibatkan dalam proyek ini? Yang pertama yaitu siswa kelas 5 dan kelas 6. Kenapa kita pilih kelas 5 dan kelas 6? Karena paling tidak kelas 5 dan kelas 6 itu lebih mudah diarahkan daripada kelas 1. Nanti main bola tarik jadi motor semua kalau kelas 1. Mungkin kalau kelas 5 lebih mengerti lah, oh ini rusuh, ini bersih, kan lebih mudah diarahkan. Kegiatan ini sebagai co-kurikuler untuk memperkuat intrakurikuler. Nah, co-kurikuler itu apa? Menurut panjenengan mungkin bisa menjawab. Monggo, co-kurikuler. Barangkali bisa menjawab. Tidak ada yang salah dalam penyampaian program ini. Monggo dijawab sebisanya, kita bertukar pikiran, bertukar pengetahuan, pengalaman, monggo bebas. Apa menurut Bapak Ibu mungkin yang dikira-kira tentang co-kurikuler? Ya, terima kasih Ibu Rima. Ya, memang co-kurikuler itu adalah penguatan terhadap intrakurikuler. Kalau intrakurikuler itu yaitu kurikulum yang berjalan ini. Jadi kita mengajar sesuai kurikulum atau aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Nah, co-kurikuler ini penguatan. Jadi di dalam kelas kita jelaskan, langsung kita praktek. Jadi ingatan ataupun imajinasi siswa-siswa kita itu lebih meningkat karena ada co-kurikuler ini. Kapan dan berapa lama waktu pelaksanaan pembuatan alat ini? Diperlukan waktu kurang lebih 4 minggu. Ini 4 minggu
minggu ini maksudnya bukan terus 4 minggu tidak. Itu 4 minggu itu paling tidak 1 minggu sekali. Misalnya setiap Jumat, nah hari Jumat pertama anak-anak disuruh membawa barang-barang bekas yang bisa kita manfaatkan. Minggu kedua misalnya mempersiapkan alat-alatnya dan dalam waktu 4 minggu ini kita bisa melaksanakan pembuatan alat tersebut. Tidak terus selama 4 minggu, tidak, paling tidak seminggu sekali. Keterhubungan dari pemanfaatan aset yang ada seperti aset manusia, guru, siswa, orang tua, aset sosial, komunitas belajar sekolah, aset politik, kebijakan kepala sekolah dan guru di SD Negeri 1 Solo, semua berkolaborasi dengan program ini untuk terlaksananya program pemanfaatan barang bekas untuk meningkatkan kebugaran jasmani siswa. Nah, keterhubungan antara aset-aset tersebut dapat menghasilkan sebuah proyek tersebut, yaitu hubungannya apa? Kita sebagai guru termasuk aset manusia, sebagai siswa orang tua termasuk aset manusia, aset sosial komunitas belajar sekolah. Nah ini kita membuat komunitas belajar sekolah untuk saling berbagi ilmu pengalaman. Misalnya saya punya ide ini, Burani misalnya punya ide ini, Bu Susi ide ini, kita satukan persepsi dan kita mampu membuat sebuah ide yang dapat meningkatkan pembelajaran di sekolah kita. Nah selain kita yang ada di komunitas belajar juga ada aset politik. Kenapa tersebut aset politik? Bukan terus politik terus partai, caleg, presiden, tidak. Maksudnya yang mempunyai kebijakan di lembaga kita yaitu tetap kepala sekolah. Sebagaimana bagusnya program kita kalau kebijakan politik ini tidak didukung oleh kepala sekolah, tetap kita tidak bisa berjalan. Nah, semua berkolaborasi dengan program ini. Kita saling membantu. Misalnya saya menghubungi guru kelas 5, Bida, Bu besok anak-anak suruh membawa ini, dan saya menghubungi guru kelas 6. Nah itu sudah termasuk kolaborasi antara guru PJK dan guru kelas saling berkolaborasi. Lanjut. Kapasitas yang dimiliki, kapasitas fisik. Sekolah mempunyai halaman yang cukup luas sehingga bisa dimanfaatkan untuk menggunakan alat modifikasi yang sudah dibuat untuk latihan kebugaran jasmani. Nah ini kapasitas yang dimiliki SD Negeri 1 Solo ini, yaitu kapasitas fisik termasuk bangunan. Kita memiliki lapangan di depan kelas ini sudah memiliki lapangan atau halaman yang cukup luas sehingga bisa dimanfaatkan untuk anak-anak dalam membuat proyek tersebut. Sumber daya manusia merupakan aset yang bisa berpikir lebih, aset thinking untuk melaksanakan program yang mendukung tercapaian tujuan pembelajaran. Nah itu berarti kita, sumber daya manusia kita dan anak-anak atau siswa-siswa di SD Negeri 1 Solo untuk melaksanakan program yang mendukung tercapaian pembelajaran. Yang paling penting yaitu ini, sumber daya manusianya ini. Kalau memang sumber daya manusia itu tidak kita manfaatkan atau kita tidak gali potensinya, kita tidak akan bisa menemukan kelebihan yang ada di lembaga kita. Peserta didik mampu bekerja sama karena mereka salah satu aset yang berperan sebagai student agency. Yaitu peserta didik, kenapa kok bisa meningkatkan bekerja sama? Karena dalam proyek tersebut tidak mungkin satu siswa membuat alat itu sendiri. Nanti mungkin saya buat kelompok, jadi bisa meningkatkan kerjasama antar siswa di kelas 5 dan kelas 6. Rencana evaluasi waktu, evaluasi akan dilakukan setelah kegiatan terlaksana. Nah, dari proses yang panjang tadi terus menghasilkan sebuah produk, nah itu baru kita melakukan evaluasi apa yang perlu ditingkatkan, apa yang perlu dibenahi itu setelah proyek tersebut
dikerjakan atau terlaksana. Teknik evaluasi dilakukan terhadap peserta didik dan anggota KBS terlibat melalui angket dan wawancara. Nah, setelah proyek nanti kita terlaksana, itu akan kita evaluasi dengan membuat angket, dan angket itu nanti kita bagikan ke siswa, ke teman-teman guru, anggota KBS tadi, komunitas belajar sekolah, dan kita bisa mengetahui mana yang kurang, mana yang perlu ditingkatkan. Evaluasi dilakukan untuk melakukan perbaikan atas program yang dilaksanakan. Nah, tujuan evaluasi tadi yaitu mungkin program ini bisa dilanjutkan untuk tahun ajaran selanjutnya atau tidak, atau cukup untuk tahun ini kita buat program yang baru di tahun pelajaran yang baru nanti. Tantangan yang dihadapi, setiap program pasti ada tantangan, entah itu finansial ataupun aset-aset yang ada tadi kurang mendukung, itu pasti ada. Dari hasil investigasi yang dilakukan serta keterhubungan dengan pemanfaatan penggunaan aset sekolah, maka perlu dirancang dan dilakukan sebuah pembelajaran berbasis proyek sebagai pemecah masalah. Adapun tantangan yang nyata adalah merancang perencanaan pembelajaran yang terstruktur dan sistematis untuk menjadi langkah pemandu peserta didik menyelesaikan proyeknya. Tantangan-tantangan itu pasti ada, yaitu serta keterhubungan. Ya, keterhubungan ini juga menjadi tantangan yang biasanya saya dengan Bunda guru kelas 5 misalnya tidak kompak, karena adanya ini bisa lebih kompak. Dengan guru kelas 6 biasanya tidak saling bertukar pikiran atau bertukar pengalaman. Dengan adanya program ini kita bisa saling tukar pengalaman antar guru kelas dan PJOK, yaitu tentang keterhubungan itu tadi. Ya, yang biasanya barang-barang bekas itu berserakan misalnya di tempat sampah, di pembuangan sampah, kita bisa memanfaatkan barang-barang bekas tersebut untuk sebuah proyek dalam mendukung pembelajaran PJOK di SDN 1 Solo. Thank you. Terima kasih. Tadi sedikit pemaparan atau penjelasan tentang program saya. Mungkin sesi akhir ini ada tanya jawab ataupun evaluasi ataupun tambahan-tambahan ide biar bisa menjadi refleksi untuk saya sendiri. Oh, apa yang kurang, mungkin ada dari tambahan dari teman-teman tentang program saya. Monggo, Pak. Terima kasih atas waktunya. Sebetulnya kalau untuk slide yang terakhir kita tentang tantangan yang dihadapi. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan pada Pak Mahfud atas waktu yang diberikan kepada saya untuk bertanya. Yang pertama, saya akan memberikan sedikit kesimpulan dari saya secara pribadi dari apa yang disampaikan Pak Mahfud dari awal sampai akhir tadi. Sebenarnya program yang diharapkan dari Pak Mahfud ini adalah kolaborasi dan partisipasi antara guru mapel dengan guru kelas. Adanya kolaborasi dan partisipasi antara guru dengan teman guru atau guru dengan kepala sekolah atau mungkin guru dengan peserta didik. Jadi ada kolaborasi di situ. Nah, ini kaitannya juga dengan program, kaitannya juga dengan P5. Jadi P5 mungkin yang di kelas tinggi adalah gaya hidup berkelanjutan. Jadi pemanfaatan dalam bekas melalui proyek P5 dan juga korelasinya dengan guru makro PJOK. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini juga saya sebagai kepala sekolah terkait dengan aset politik. Jadi selain saya dukung
atau dukungan dari saya pribadi sebagai kepala sekolah terkait dengan aspek politik adalah terkait dengan kebijakan. Insya Allah terkait dengan kebijakan itu saya sebagai kepala sekolah akan sangat terbuka, dan yang penting nanti impactnya atau dampaknya ke peserta didik. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah pertanyaan dari saya seperti terkait dengan tantangan yang dihadapi. Ini mohon untuk dijelaskan sedikit gitu. Jadi di situ sudah tertulis adanya adapun tantangan yang nyata adalah merancang perencanaan pembelajaran yang terstruktur dan sistematis untuk bisa menjadi langkah pemandu peserta didik menyelesaikan proyeknya. Nah, untuk menjadi langkah pemandu peserta didik menyelesaikan proyeknya. Nah, kalau untuk dijelaskan lebih ini yang dimaksud dengan merancang perencanaan pembelajaran yang terstruktur dan sistematis itu dalam bentuk seperti apa? Mungkin itu dari saya, dan sekali lagi saya sampaikan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas dukungan yang diberikan dari Pak Adi. Sedikit untuk menjawab ataupun menjelaskan yang ditanyakan Pak Adi tadi, yaitu tentang merancang perencanaan pembelajaran yang terstruktur dan sistematis untuk bisa menjadi langkah pemandu peserta didik dalam menyelesaikan proyeknya. Merancang perencanaan pembelajaran, yaitu mungkin loh Pak, ini maaf kalau memang ini kurang tepat, nanti bisa kita bahas di belakang. Merancang perencanaan pembelajaran itu mungkin kolaborasi antara guru kelas dan guru PJOK itu membuat perencanaan terstruktur, yaitu misalnya hari Jumat ini anak-anak melaksanakan ini atau membawa alat ini terstruktur berarti ya. Kalau sistematis mungkin saya waktu pembelajaran PJOK di kelas ataupun di lapangan bisa memberikan sebuah gambaran kepada siswa tentang apa yang menjadi proyek saya di SDN 1 Solo ini. Nah, dari pembelajaran tersebut kita sebagai guru mampu menemukan langkah pemandu. Berarti kita sebagai guru hanya sebagai pemandu. Misalkan waktu pembelajaran anak-anak, saya tidak punya botol aqua, punyanya pipa, potongan pipa di rumah. Nah, kita sebagai pemandu berarti ya udah nggak apa-apa, itu tetap kita bawa ke sekolahan, nanti bisa kita gunakan untuk sebuah produk tersebut. Mungkin itu Pak dari saya. Mungkin ada sedikit yang lebih bisa itu mungkin bisa jadi tambahan. Jadi adanya seperti kalau di kelas itu kan ada mobil P5 gitu Pak Ibu. Nah, mungkin yang di ruang rumah ada karena P5-nya adalah PLT berkelanjutan. Mungkin ketika Bapak Ibu membuat mobil P5 tersebut itu bisa dikolaborasikan antara guru kelas dengan guru PJK. Jadi sama-sama pemanfaatan barang bekas, jadi bisa dimasukkan. Jadi ada rencana pembelajaran yang terstruktur dan sistematis berupa bentuk modul P5. Jadi Terima kasih. Berarti itu intinya tadi Pak. Ya, saya paham. Berarti antara guru kelas dan guru PJK itu memiliki modul tersendiri dan itu dikolaborasikan dalam bentuk proyek. Terima kasih. Nah, alhamdulillah dan terima kasih atas ilmunya, pengalamannya, karena di sini kita tidak ada yang paling pintar, paling hebat. Kita monggo belajar bersama. Saya belajar berdasarkan pengalaman yang saya dapat, mungkin dari teman-teman ada pengalaman lain, kita bisa berkolaborasi. Yang penting tujuan kita itu satu, yaitu peserta didik. Terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pak.